Belum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua kesehatan sehingga hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan kita, yaitu belajar mengajar seperti biasanya. Baiklah, kami dari kelompok 9 pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Corporate Governance SSB Strength and the New Age of Internal Audit Function by Islamic Bank, yaitu tata kelola perusahaan SSB, kekuatan dan penggunaan internal fungsi audit oleh Bank Syariah. Artikel ini atau jurnal ini ditulis oleh Said Ahmad, Julaila Saleh, dan Hafiza Aisyah Hashim. Ini merupakan Journal of Islamic Accounting and Business Research Vol 11 nomor 1 tahun 2021. Kami dari kelompok 9 beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada rekan saya itu Lulu Nuzul Latifah, kemudian saya sendiri yaitu Mudawali. Kemudian adapun pembahasan kita yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yang pertama ada abstrak, pendahuluan, pembahasan metodologi penelitian, kemudian kesimpulan. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang abstrak yang akan disampaikan oleh rekan saya itu Lulu Nuzul Latifah. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak. Abstrak dari makalah ini tentu ada tujuan, metodologi, temuan, dan keterbatasan. Untuk tujuan makalah ini yaitu untuk mengidentifikasi efek dari beberapa mekanisme tata kelola perusahaan dan kekuatan Dewan Pengawas Syariah pada penggunaan sukarela fungsi audit internal oleh Islamic Bank di Sudan. Desain metodologi dan pendekatannya yaitu berdasarkan teori agensi dan pemangku kepentingan. Makalah ini berhipotesis bahwa EIF kemungkinan digunakan oleh bank syariah dengan sistem tata kelola perusahaan atau corporate governance dan syariah yang kuat. Untuk menguji hipotesis ini, kami memeriksa laporan tahunan dari 14 bank di Sudan untuk jangka waktu 5 tahun setelah krisis keuangan global pada tahun 2008. Temuan dalam makalah ini yaitu menemukan bahwa EIF atau fungsi audit internal digunakan oleh bank syariah dengan menggunakan corporate governance yang lebih tinggi dan badan pengawas yang kuat. Sementara temuan menunjukkan bahwa komite audit dan EIF cenderung digunakan sebagai pengganti. Ini dalam makalah ini juga menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara tingkat akun investasi tidak terbatas pada pemilik pemegang dan penggunaan EIF. Namun, penelitian ini tidak menemukan dampak apapun untuk kekuatan Dewan Direksi tentang penggunaan EIF. Keterbatasan pada penelitian ini mungkin ada ukuran yang lebih baik untuk beberapa variabel dalam penelitian model. Selain itu, pembatasan simpel penelitian ke Bank Sudan dapat membatasi generasi hasil. Oleh karena itu, studi masa depan dapat menyempurnakan model dan memperluas sampel ke bank syariah di negara lain. Selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan fokus pada makalah ini yaitu pentingnya audit internal dan kontribusi terhadap perusahaan yang sehat. Ini telah berkembang pada dekade terakhir dalam teori dan praktek. Dari perspektif teori keagenan, pembahasan internal audit telah didorong oleh adanya
yang disebut asimetri informasi antara direktur perusahaan dan pemangku kepentingan perusahaan lainnya. Kesenjangan informasi ini diwakili oleh hubungan antara partisipan yang memiliki perusahaan dan manajer kepada siapa administrasi perusahaan yang dilimpahkan. Oleh karena itu, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berharap bahwa kepentingan mereka dipantau oleh internal audit yang dapat mengurangi kesenjangan informasi karena konflik keagenan di antara mereka dan manajer. Selanjutnya ada pembahasan. Di sini, Bank Islam pertama kali didirikan tahun 1976 dengan nama pendirinya Faisal Islamic Bank. Di sana pada pembukaan atau pada tahunan berkembangnya pada tahunnya pendirian Bank Islam pertama ini itu membuka pintu pengenalan perbankan syariah di Sudan. Selanjutnya, Bank Islam Faisal mencapai kinerja yang jauh lebih tinggi daripada bank konvensional yang ada sebelumnya. Hal ini mendorong tiga bank Islam lainnya, yaitu Al-Tadamon Islamic Bank pada tahun 1980 diikuti oleh Islamic Sudanese Bank dan Development Bank Koperasi pada tahun 1983. Jadi setelah adanya Bank Faisal berdiri ini, yang mana Bank Faisal Islamic Bank ini mengalahkan kinerja dari bank konvensional, akhirnya berdirilah lagi 3 bank setelah Bank Faisal ini. Bank-bank Islam di Sudan ini telah berjalan dan berkembang dalam jumlah dan ukurannya tuh udah banyak. Setelah memisahkan dari Sudan Selatan pada tahun 2011, rekayasa ulang fundamental dari keseluruhan sistem keuangan diadopsi oleh pemerintah yang menghasilkan sistem perbankan. Barulah 2011 setelah si bank ini setelah memisahkan diri dari Sudan Selatan, barulah sistem keuangannya diadopsi oleh pemerintah. Namun, meskipun ini adalah titik balik dalam sejarah sistem keuangan Sudan, perbankan Islam ternyata telah berlaku secara informal selama rezim Nimeri pada tahun 1983. Di sini internal audit juga digunakan sebagai alat pelengkap tata kelola, di mana untuk memantau laporan keuangan dan aspek lainnya, dan sebagai indikator kuat dari corporate governance. Dewan Direksi Bank dianggap sebagai salah satu mekanisme paling penting untuk memantau organisasi dan menyelesaikan konflik keagenan. Oleh karena itu, Dewan dapat menggunakan EIF sebagai mekanisme pengendalian badan internal konflik yang mungkin timbul dari perbedaan tujuan senior dan operasi manajemen. Dan Dewan Direksi yang aktif, Bank dapat memilih untuk menggunakan EIF untuk memfasilitasi kekuatan dan pemantau direktur. Jadi EIF ini semacam penguat lah untuk pemantauan pekerjaannya direktur. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini akan dijelaskan oleh Mudawali. Pada Mudawali disilahkan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Lulu yang telah menjelaskan tentang pembahasan. Kemudian yang selanjutnya kita masuk pada metode penelitian. Metode penelitian ini memakai yaitu simple studi. Studi ini menyelidiki laporan tahunan Bank Syariah di Sudan pada periode berikut krisis keuangan pada tahun 2008. Jumlah bank sasaran selain cabang asing, bank yang
tidak menyediakan laporan keuangan negara tunggal itu sekitaran 29 bank. Sejak studi menyelidiki laporan tahunan pada tahun 2009 hingga tahun 2013, data yang relevan harus tersedia untuk semua bank sebagai konsekuensi dari pertimbangan tersebut. Satu bank yang baru dikeluarkan sehingga membuat jumlah sampel itu hanya 28 bank. Datanya ada dikumpulkan dari situs-situs web bank sebagai tahap pertama. Dan untuk bank manapun yang tidak menyediakan laporan di situs webnya, permintaan tertulis dikirim melalui email sebanyak 18 bank. Memiliki dan memberikan laporan mereka, sehingga mewakili sekitar 64% dari bank yang ditargetkan. Namun, data yang diberikan oleh 4 bank tidak lengkap dan akibatnya mengeluarkan dari penelitian atas dasar tersebut. Secara efektif, data dari 14 bank diuji untuk 5 tahun dalam penelitian tersebut. Kemudian masuk pada kesimpulan. Hasil makalah ini mengungkapkan bahwa bank syariah SSB yang kuat dan tingkat yang lebih tinggi cenderung tidak menggunakan IFF. Sebaliknya, makalah tersebut menemukan bahwa bank syariah dengan AC yang sudah mapan dan tingkat pemilikan WIH yang lebih tinggi cenderung tidak menggunakan IIF. Namun bukti penelitian kami tidak mengkonfirmasi hipotesis hubungan antara kekuatan dewan dan pembentukan IIF. Temuan penelitian ini memiliki bahwa dikasih secara teoritis sebagai tugas mereka untuk mengawasi kepatuhan terhadap bank syariah. Anggota DPS dapat mendorong penggunaan yang efektif pemerintah termasuk IIF. Oleh karena itu, ini dapat dianggap sebagai implikasi berdasarkan teori pemangku kepentingan dan penelitian masa depan dapat menarik argumen mereka teori ini ketika memeriksa keuntungan IRS dan SSB. Namun ada beberapa keterbatasan dalam penelitian jurnal ini yang harus dipertimbangkan ketika menafsirkan temuannya. Pertama, meskipun dikatakan bahwa anggota dengan PhD memiliki pemahaman yang lebih tentang bisnis dan kepentingan IEF, penggunaan akademik kualifikasi yang merupakan satu-satunya informasi yang tersedia dari laporan sampel penelitian. Jadi dapat tidak menjadi proksi yang baik untuk papan dan kualifikasi SSB. Oleh karena itu, studi masa depan mungkin menyempurnakan model dan menggunakan ukuran yang lebih tepat, seperti keahlian keuangan, sampai penelitian dibatasi hanya bank syariah di Sudan. Kemudian penggunaan pengaturan ini dapat membatasi generalisasi dari temuan penelitian dengan demikian masa depan mungkin memperluas studi ke bank syariah di negara-negara lain. Jadi tidak hanya di Sudan, bisa jadi ke negara-negara lain, yaitu tentang membahas tentang bank syariah. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan tentang review jurnal Corporate Governance SSB Strength and the Art of Internal Audit Financed by Islamic Bank. Jadi lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.